Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan selamat datang di rumah hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu akan mengalami peningkatan kerohanian dan kekuatan rohani. Mari sebelum kita lebih lanjut, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kiranya tangan Tuhan menyertai seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau mengetahui segala keperluan kami. Engkau mengetahui segala persoalan kami. Hari ini kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit. Mungkin tidak datang ke gereja karena sakit. Jamah mereka, sembuhkan mereka. Hamba juga berdoa jika diantaranya sedang memiliki banyak pergumulan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyelesaikan masalah. Tuhan, kami datang kepadamu. Jamahlah kami. Hadirat-Mu mengubah hidup kami. Hadirat-Mu menyertai kami. Kami buka hati. Kami minta kuasa Roh Kudus menguatkan kami. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Yang perkataan amin. Amin. Baik. Hari ini topiknya adalah satu sentuhan Roh Kudus dan hidupmu akan berubah selamanya. Satu sentuhan dari Allah, satu sentuhan dari Roh Kudus akan mengubah hidupmu untuk selamanya. One touch from Holy Spirit and your life will change. Kita buka Kisah Para Rasul 2, 1-4. Kisah Para Rasul 2, 1-4. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiuman angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita tahu, kemarin kita sudah merayakan Pentakosta, baptisan, selam, bahkan makan bersama-sama. Pentakosta dimulai dengan bunyi angin yang keras, kemudian berbahasa lidah. Ketika Pentakosta, Tuhan berikan karunia yang banyak. Karunia hikmat, karunia kepada kita semuanya, karunia pengetahuan. Nah, namun ada satu karunia, yaitu karunia bahasa roh. Karunia itu pemberian. Diberikan kepada orang yang gak layak, itu karunia. Kita tidak layak, namun Tuhan karuniakan Roh Kudus kepada kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan iseng memberikan kuasa bahasa roh? Apakah iseng Tuhan kasih bahasa lidah? Saya yakin, percaya bahwa ketika Tuhan memberikan bahasa roh kepada kita, maka percayalah Tuhan juga akan membukakan karunia-karunia lain kepada kita. Percayalah, Tuhan akan membuka karunia-karunia lain untuk hidup kita. Memberikan kepada kita aktif, unlock the gift. Ketika Pentakosta turun, saya yakin bahasa roh punya potensi membuka karunia lain. Di Alkitab ada seorang Rasul Paulus ketika tiba di Efesus mendapatkan 12 murid dari Yohanes. Ya, Paulus tanya kepada mereka, ketika engkau percaya Tuhan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Maka Paulus menjelaskan bahwa pertobatan itu harus dilanjutkan dengan pengurapan Roh Kudus. Tidak sampai Anda dibaptis saja, dibaptis selam saja, kemarin dibaptis. Tapi ada tujuan setelah baptis selam, Anda dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini ada 3 poin kita belajar apa itu bahasa roh. Ya. Apa itu bahasa lidah?
Kita kembali ke kisah 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bahasa roh adalah bahasa lidah. Katakan lidah. Katakan lidah. Lidah ini salah satu bagian dari tubuh kita. Dan lidah ini termasuk yang terpenting dari yang terpenting dalam tubuh kita. Yakobus berkata bahwa meskipun kecil lidah itu, tapi bisa memegahkan perkara besar. Amsal juga mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Wow, hidup 50%, mati 50%. Berarti ini seimbang. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang mengontrol lidah kita akan mengontrol hidup kita. Nah, masa depan Anda ditentukan oleh lidahmu. Kalau masa depanmu ingin bahagia, bicaralah bahagia. Kalau masa depanmu berantakan, bicaralah berantakan. Lidah yang mengontrol, yang menjadi nakodanya. Apa itu bahasa roh? Apa itu bahasa lidah? Lidah itu kecil, nakodanya kapal. Tapi lihat, perjanjian baru mengatakan, kita dibenarkan oleh lidah kita. Kita mengaku oleh lidah kita. Kita diberkati oleh lidah kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, penuhlah dengan Roh Kudus, sehingga Anda dapat bukti berbahasa lidah. Saya setiap pagi berbahasa roh. Saya setiap malam berbahasa roh. Bahkan saya punya kehausan. Saudara juga bisa berbahasa roh. Anda boleh minta pagi hari ini. Nggak perlu KKR. Nggak perlu Anda berteriak-teriak. Anda hanya haus. Dan Anda pasti terima. Kedua, kisah 2:4 bilang gini. Kisah 2:4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Penuhlah mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Yang kedua, poin kedua dari bahasa roh adalah bentuk komunikasi hati ke hati. Ya, tidak bisa doa corporate, beda. Tapi bahasa roh itu one by one, hati ke hati. Contoh, kalau Anda berkata kepada seseorang yang dekat, tentunya Anda ngobrol hati ke hati. Seberapa jauh Anda dekat sama Tuhan? Berbahasa roh lah. Itu menandakan Anda dekat sama Tuhan. Saya berbahasa roh. Saya tidak mengajar bahasa roh. Karena bahasa roh bukan pelajaran. Kalau saya ngajar, itu contoh saya pernah mengajar ilmu sekretaris. Saya lulusan sekretaris manajemen. Maka saya mewajibkan mereka untuk menghafal dan menerimanya. Tapi bahasa roh itu adalah karunia. Bukan pelajaran. Karunia itu diberikan karena kita tidak layak menerimanya. Sedangkan pelajaran sekretaris wajib diterima karena dia bayar di sekolah itu. Sedangkan karunia karena kita tidak layak menerima, diberikanlah biar kita layak melalui bahasa roh. Bahasa lidah. Lidah itulah yang akan dikontrol oleh Tuhan. Nah, karunia bahasa roh itu diberikan karena kita haus. Haus akan Tuhan. Bahasa roh adalah bahasa yang sangat intim dengan Bapa. Fresh from Holy Spirit. Saudara, bisa praktekkan bahasa roh sebelum Anda masuk kantor. Saudara bisa mempraktekannya sebelum ke sekolah. Sebab itu, mintalah Tuhan ambil bagian dalam seluruh agenda Anda. Ketika saya berbahasa roh, saya dapatkan ide-ide yang brilian. Sehingga saya menemukan teman-teman yang sefrekuensi.
kita bisa paham sefrekuensi atau tidak kepada orang lain. Karena kita semakin naik dengan bahasa roh. Keputusan kita luar biasa kalau kita sering berbahasa roh. Maka pikiran kita lebih tajam daripada orang-orang yang tidak berbahasa roh. Yang ketiga, Kisah 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang pada lain, apakah artinya ini? Yang ketiga, bahasa roh itu berbicara Anda sedang melakukan pengagungan kepada Tuhan. Setiap kita berbahasa roh, Anda sedang memuliakan Tuhan. Oh, rabakarabash, itu bahasa roh. Berbahasa roh itu selalu mengagungkan, memuliakan Tuhan. Ketika Anda berbahasa roh, Anda sedang memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara menyanyi, katakanlah menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu lah. Anda ulang, paling mentok 3 kali, kita udah mulai bosan. 4 kali udah bosan. Tapi, kalau Anda dan saya berbahasa roh, Anda bisa berbahasa roh 30 menit, bahkan 1 jam, bahkan lebih dari itu. Sehingga, bahasa roh ini adalah komunikasi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, ketika Bapak punya masalah berat, seharusnya Anda komplain, seharusnya Anda bergumam ataupun menggerutu, tapi Anda berbahasa roh ketika punya masalah. Sedang ditimpa masalah, tapi mulutmu memuji Tuhan. Nah itu. Ini ketaatan. Anda sedang dituntun dalam ketaatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan rindu menolong saudara. Kadangkala saya punya pergumulan. Saya nggak bisa berkata-kata dengan bahasa Indonesia. Apa yang saya lakukan? Berbahasa roh. Sekaligus menangis. Berbahasa lidah. Sekaligus meneteskan air mata. Kadang sulit mengatakannya dalam bahasa-bahasa. Sulit mengungkapkannya dengan komunikasi yang Indonesia. Hanya bisa dengan bahasa roh. Ketika saya mengalami pergumulan, daripada saya komplain, menggerutu, daripada saya bersungut-sungut, ya kan? Kan biasanya kalau masalah itu identik dengan emosional. Bahkan kita akan mengalami ke arah komplain. Kok ya? Kok gini? Kok gitu? Kan dia yang salah. Kok bisa? Nah itu. Daripada warawiri, mending saya bahasa roh. Saya bahasa lidah. Oh, haleluya. Saya berbahasa 1 jam ke kantor, saya bahasa roh. Pulang kantor, saya bahasa roh. Di mobil, bahasa roh. Di rumah, mau bangun, mau tidur, bahasa roh. Mau bangun. Ya, sudah bangun, bahasa roh lagi. Bahasa Indonesia saya sedikit bahasa ketika saya berdoa. Karena Tuhan itu mau bahasa yang dari ke hati-hati, dari hati ke hati, bahkan dengan bahasa roh itu sedang mengagungkan nama Tuhan. Sorga ingin Anda taat. Ketika ada masalah, tetap mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara, bukan dengan bahasa manusia. Tapi saya yakin mereka sepanjang malam berbahasa roh. Bayangkan diikat. Mereka bahasa roh. Berbahasa roh.
Sehingga ketika mereka berbahasa roh, mengagungkan Tuhan, pintu penjara terbuka, rantai putus. Mungkin di antara saudara sedang mengalami keterikatan, terbelenggu dengan uang, terbelenggu dengan obat terlarang, terbelenggu dengan film-film yang negatif, terbelenggu dengan hutang. Itu hanya bisa melalui sentuhan Roh Kudus. Anda kan jamaah Tuhan. Ada amin? One touch from Holy Spirit and your life will change. Satu sentuhan dari Roh Kudus akan mengubah hidupmu selamanya. God is completely in control. Just trust Him. Tuhan telah mengirim penolong yang sempurna ke dalam hidup kita. Katakan, Yesusku luar biasa. Sama-sama. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Matius 8, 14-15. Matius 8, 14-15. Suatu kali ketika Yesus mengunjungi rumah Petrus, ibu mertua Petrus sedang sakit. Tuhan Yesus menjamah tangan perempuan itu. Dan seketika itu juga ia sembuh. Ini mertua Petrus. Petrus saya yakin sudah berdoa, tapi tidak sembuh. Petrus sudah menjamah tangannya, tapi tidak sembuh. Yesus menjamah tangan perempuan itu. Yesus menjamah tangan perempuan itu, sembuh. Kenapa Petrus ketika menjamah tangan mertuanya tidak sembuh? Karena Petrus belum pernah Roh Kudus. Sedangkan Yesus lahir dari Roh Kudus. Nah, hari ini kita sudah ngerti Alkitab. Yesus ke surga, dia sudah curahkan penolong yang lain. Bahkan 40 hari lamanya. Ya, setelah dia bangkit, dia yakinkan lagi, dia sayang muridnya, dia convince, dia yakinkan lagi seyakin-yakinnya, dan dia katakan berulang-ulang, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Aku akan memberikan kerajaanku kepadamu. Dan 10 malam Anda lewati. Itu sejarah. 10 malam Anda percaya, saya percaya bahwa Roh Kudus atau penolong lain itu sudah dikirimkan. Sudah. Jadi Anda nggak usah tunggu KKR. Mau dari Aceh, dari Rio, dari Jakarta. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu orang, nggak perlu, malah saya bilang nggak perlu tunggu tumpang tangan dari siapapun. Saat ini juga dimanapun Anda berada, dalam apapun juga, dalam situasi apapun juga, Yesus bisa menjamah hidup Anda. Yesus itu dahsyat, dia bisa menjamah Anda. Ada Markus 5, 28-30 bilang ini. Markus 5, 28-30. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Ada kuasa dalam jubahnya. Karena Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 kita baca bersama. Saya akan berikan daging hari ini. Saya akan berikan Anda daging itu artinya isi yang mantap, isi yang penuh dengan firman, sehingga Anda mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus, pengajaran surgawi ya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Namun benar yang katakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Karena begitu pentingnya seluruh dunia. Kalau secara fisik Yesus hanya tinggal di Israel, kan dia nggak bisa kemana-mana. Sekalipun ada pesawat, pergi dia ke Jakarta, siapa di Israel? Ketinggalan kan? Siapa di Amerika? Makanya dia pergi ke surga, dia curahkan Roh Maha Hadir, omnipresent. Ada di Israel, ada di Jakarta, ada di Amerika. Itulah penghibur, itulah penolong yang lain. Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa dan meminta penolong yang lain. Karunia terbesar setelah penebusan adalah karunia Roh Kudus. Kalau kita intim, pagi bahasa roh, mau tidur bahasa roh, di kendaraan bahasa roh, di mobil berbahasa roh. Saya percaya hidupmu berubah total. Hidupmu berubah drastis. Ya. Kalau kita intim sama Tuhan, maka hidupmu akan maksimal. Katakan maksimal. Katakan luar biasa. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Hauslah akan Roh Kudus. Saya mengajak para penatua, mari hauslah akan Roh Kudus. Anda menderita tanpa Roh Kudus, kasihan sekali. Anda merana tanpa kerajaan Allah, kasihan sekali. Dunia ini semakin, Anda lihatlah, lihat ekonomi, lihat berita. Dolarnya, berapa Anda beli bensin, beli solar sekarang, tingginya luar biasa. Namun ketika Anda berada dalam atmosfer Roh Kudus, maka Anda dan saya dilindungi. Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan promosi saya. Bukan karena kuat gagah saya. Siapa? Fernando Sinaga. Pak Rumbi, para prosea. Tapi karena saya mengenal Roh Kudus, saya ngerti. Oh, bukan saya yang kuat, bukan saya yang jago. Karena Tuhan yang jago. Tuhan yang masuk ke hidup saya. Dan saya haus. Hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, hauslah akan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus di dalammu, maka Roh Kudus akan memampukan hidupmu di atas percobaan. Anda di atas pergumulan. Anda di atas hukum Taurat. Anda menang atas pencobaan-pencobaan yang Anda hadapi. Ada amin? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8:26. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, para penatua, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda. Dalam kehidupan kita lebih sering berjalan dengan Dia atau cuek dengan Dia. Siap-siap Anda yang cuek dengan Tuhan. Maka Tuhan tidak melindungi Anda. Oh, percaya sama saya. Tuhan itu adil. Hanya orang yang sungguh-sungguhlah yang Tuhan lindungi. Hanya orang-orang yang hauslah yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Seringkali kita bangun langsung kerja. Seringkali kita bangun langsung cuci piring. Seringkali kita bangun langsung mandi. Sebaiknya sebelum itu semuanya, sebelum aktivitas agenda-agenda saudara, mulailah terkoneksi dengan surga. Kita jarang membangun hubungan dengan Roh Kudus. Mari mulai hari ini, mulai minggu ini, terhubunglah dengan Roh Kudus. Terkoneksilah dengan Roh Kudus. Ada satu panggilan yang membangun untuk dekat dengan Dia. Anda akan merasa dipanggil, gerakan itu dipanggil, bangun, doa dulu, berbahasa roh dulu. Oh, berbahasa roh. Mari, jangan malu berbahasa roh.
Gereja ini namanya gereja Pentakosta, harusnya paling top berbahasa roh. Titik. Apa lagi? Halo? Udah. Gereja lain berbahasa roh. Bahkan satu ibadah 1 jam bahasa roh semua. 1 jam ibadah bahasa roh, udah selesai. Diberkati luar biasa. Kenapa? Idenya dari Roh Kudus. Finansial datang, kepercayaan datang karena bahasa roh. Saya berbahasa roh, perubahannya signifikan. Perubahannya luar biasa. Berkat dari barat, timur, utara, selatan datang berbondong-bondong untuk hubungi saya. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menarik berkat. Di mana ada Roh Kudus, di situ kelimpahan. Amin. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebahagiaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kekuatan. Hari ini saya kembali mengajak Anda. Berdoalah dalam bahasa roh. Ada satu keluarga yang kita tahu bahwa suatu keluarga itu disebut 2 menjadi 1. Artinya, bukan suami jadi pakai rok dan istri pakai sepatu cowok. Bukan. Tapi 2 menjadi 1 adalah mengikat dirinya dengan kerinduan bersama untuk membangun hubungan. Ada sama-sama ketertarikan untuk membina hubungan. Itu namanya 2 jadi 1. Suami berusaha membangun hubungan dengan istri. Misalnya, membawa bunga saat ulta istri. Ya, udah tahu tanggal istri kan? Kapan ulang tahun? Sebelum pulang ke rumah, belilah bunga. Bunga apa? Yang penting bunga lah. Kalau di pinggir jalan, ambil aja. Kalau saya kasih bunga bank. Bunga deposito. Bunga, benar. Bukan bunga mengawar saya kasih. Nah, mengajak dia nonton mungkin berdua tanpa anak-anak. Itu nama 2 jadi 1. Suka berpakaian rapi, sama warna. Mantap. Lihat di gereja ini. Ya, bila perlu, warna samalah kalau ke gereja. Misalnya minggu depan kan, kalau putih nata, ya yang pria putih. Kalau besok mungkin minggu depannya warna hijau, ya adalah warna hijau. Sepatunya mungkin warna hitam. Ya, itulah yang dimaksud 2 jadi 1. Jika suami mau membangun hubungan, sebaliknya istri juga respon untuk itu. Bukannya cuek. Dengarkan saya. Salah satu pasangan yang cuek, maka keluarga ini akan berantakan. Seorang yang punya rindu untuk berkomunikasi, membangun hubungan, tapi ada seorang yang tidak mau membangun hubungan, maka yang punya kerinduan membangun hubungan itu akan capek. Sebaiknya, mari dorong dirimu untuk respon. Para suami, dorong dirimu untuk melayani istrimu. Istri-istri, jangan bilang capek aku. Dorong dirimu untuk melayani suamimu. Itu 2 jadi 1. Itu firman Tuhan. Kita buka sebentar 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui tentang pribadi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah suatu pribadi. Sebagai pribadi, Allah Roh Kudus memiliki pikiran dan kehendak. Sebagai buktinya, ia memiliki tujuan. Dia memiliki maksud. Dia membuat keputusan. Roh Kudus berkata-kata. Roh Kudus juga memiliki perasaan atau emosi. Roh Kudus juga dapat berduka. Banyak di Alkitab. Roh Kudus adalah pribadi. The most important person in this world is Holy Spirit. Pribadi yang terpenting di muka bumi ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus memiliki perasaan yang sangat halus dan peka. Ia mengetahui dan memahami perasaan kita. Dia tahu apa yang Anda putuskan dan apa yang akan Anda putuskan. Before, after. Yang pertama, kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi. Yang kedua, Roh Kudus bukan pribadi biasa.
Ia adalah pribadi yang ilahi. Artinya, ia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Bapa dan Putra Roh Kudus. Dari Allah Tritunggal. Ia adalah Allah setara, bukan yang nomor 3. Orang bilang, pertama Allah Bapa, kedua Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan. Ini sama, sederajat. Allah Roh Kudus sama dengan Allah Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus sama dengan Allah Bapa. Dia pribadi yang ilahi. Pribadi yang luar biasa. Yang ketiga, di mana Roh Kudus tinggal? Di mana Roh Kudus berdiam? Di mana Roh Kudus standby? Roh Kudus standby, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait Allah. Ya, lihat Yohanes 14, 17, dan 18. Yohanes 14, 17 sampai 18. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi ya. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Inside you. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dulu ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, maka Roh Kudus meninggalkannya. Itu sama dengan perceraian. Ketika seseorang bercerai, Allah tahu ada perpisahan Tuhan dan manusia. Makanya perceraian paling dibenci oleh Tuhan. Ya. Nah, maka Tuhan berkatakan, ketika Anda mengenal Roh Kudus, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia datang kembali kepada saudara dan saya karena Tuhan Yesus. Yang keempat, apa yang Roh Kudus lakukan dalam kita? Dia membangun karakter kita. Dia membangun kerohanian kita. Dia memberikan kuasa menjadikan kita kuat. Dia membuat kita berhasil. Dia memberikan karunia-karunia supaya kita dapat melayani dan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari izinkan Roh Kudus berkarya di hatimu. Izinkan Roh Kudus berkomitmen. Anda punya komitmen untuk selalu intim dengan dia. Amin. Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Ikut saya berdoa. Angkat kedua tanganmu, jemaat Tuhan, para penatua, angkat kedua tanganmu. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya haus. Saya minta sentuhan dari Roh Kudus. Saya minta sentuhan dari Tuhan Yesus. Baptis aku dengan Roh Kudus sekarang dengan tanda berbahasa lidah. Saya terima dengan iman. Saya terima dengan yakin. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu? Tuhan yang membuat lidah. Tuhan yang membuat orang bicara dan mengajarkan apa yang harus diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima bahasa roh. Saya terima bahasa roh.
Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, mari kita sembah dia. Oh, raba karaba syikiri laba. Mari sembah dia. Oh, karalaba laba. Haleluya, haleluya. Semua berbahasa roh. Haleluya. Haleluya, berbahasa lidah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami berbahasa lidah. Semua kami berbahasa roh. Aku percaya, aku yakin Tuhan berikan kepada seluruh jemaat pengerja berbahasa roh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu ke surga. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, sama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sudah memberikan kepada saya bahasa pengagungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti terima. Ketika saya, amin, aku pasti terima. Saya ikat bahasa manusia di ruangan ini. Hari ini hanya bahasa roh saja yang ada di udara. Bunyi Pentakosta pasti berbunyi. Dan saya memenuhi janji Tuhan. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Aku penuh dengan bahasa roh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, bahasa roh. Oh, rababaka syikidi alaba-laba. Oh, haleluya, berbahasa roh semuanya. Oh, rabakaralaba-laba. Rabakaraba takaralaba-laba. Rabakaralaba. Terima. Semua angkat tangan. Terima. Para pria terima bahasa roh. Para wanita terima bahasa lidah. Bahasa lidah. Oh, haleluya. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah bekerja. Roh Allah menyala-nyala. Pentakosta berkobar di gereja ini. Roh Allah menjamah setiap kami. Setiap kami dijamah, hidup kami berubah selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya mulai hari ini setiap pengerja, setiap jemaat Tuhan berbahasa lidah setiap pagi dan malam. Aku percaya maka terjadi berkat berkelimpahan di gereja ini. Berkat dari barat, timur, utara, selatan akan dikirimkan berbondong-bondong ke gereja ini. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya, saya yakin gereja ini bertumbuh luar biasa karena budaya Roh Kudus terjadi di gereja ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.